Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, bahwa pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, itu semua karena Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biarlah di saat kita ibadah kita fokus untuk melakukan apa sih yang Tuhan mau dari kita. Mari kita merenungkan atas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan yang berikan kepada kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah pagi hari ini Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran kami Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa. Urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih setia-Mu. Sebab Kau Allah yang baik.
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bahwa pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan. Bahwa pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi. Jemaat saja angkat pujian ini, refnya saja. Haleluya. Katakan lebih sungguh. Amin. Ya Yesus. Ya benar Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Terima kasih Yesus. melebihi segala. Itulah ucapan iman kami Bapa. Kami meninggikan Engkau. Ya Yesus. Haleluya. Katakan lebih lagi, singa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Allah di dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini. Kiranya datangnya dari arah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Mazmur 84 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat karya-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sepanjang satu minggu ini kami boleh lalui itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena bukti cinta kasih Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini Tuhan, Kau yang melihat setiap kehidupan kami Tuhan. Kau sendiri yang mengampuni kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Seperti firman yang kami sudah dengar Tuhan, berbahagialah kami seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir memuji dan memuliakan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan tersitu tercurah atas kehidupan kami Tuhan. Di saat kami melalui jalan Baka, kami mendapatkan mata air yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami mendapat perkenanan yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami seluruh jemaat Tuhan pada hari ini Tuhan, agar kami membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, mengundang Roh Kudus-Mu hadir bertata menguasai setiap kehidupan kami Bapa, sehingga sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kami boleh disembuhkan, dijamah. Biarlah beban berat yang ada di dalam kehidupan kami boleh mendapat kelegaan, mendapat keringanan karena Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, damai dan sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Apapun pelayanan kami pada hari ini Tuhan, baik worship leader, singers, pemain musik, aser, pendoa sapaat, guru sekolah minggu yang menjalankan LCD, sekecil apapun bagian pelayanan kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah urapannya daripada Tuhan, kekuatannya daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir Tuhan, yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan mereka dengan bilur-bilur Tuhan yang ajaib, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan secara total atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang bermalas-malasan Tuhan, ketuk pintu hati mereka, yang dalam perjalanan Tuhan tuntun langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetangga kiri kanan kami yang mendengarkan puji-pujian kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka boleh diberkati oleh Tuhan, mereka boleh mendapat kelegaan daripada Tuhan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan, gereja kami ada di tempat ini menjadi berkat buat lingkungan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan sekali lagi Tuhan jalannya ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri ya. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih senyum dong. Ya, kasih senyum. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam. Coba gayanya mana? Iya, lebih dalam kasih Yesus. Indah-indah
Indah. Indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Tuhan Yesus baik, hey. Sungguh amat baik. Katakan lebih semua lagi. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Oh haleluya. Tiada berkesudahan. Berkata Bapa. Katakan lebih semua lagi jempolnya. Sungguh amat baik. Katakan lebih semua lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sebelah sini suaranya mana? Katakan lebih sungguh lagi. Haleluya. Hey. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Ayo sebelah sini jangan mau kalah. Ya. Haleluya. amat baik. Allah kita dahsyat, Untuk selama sangat baik. Ayo singar suaranya mana? Tuhan Yesus baik. Lebih sungguh lagi. Yeay. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dan selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Luar biasa Tuhan Yesus baik bagi kita. Masih semangat memuji Tuhan? Masih mau menari untuk Tuhan? Baiklah, jangan ada yang bengong. Jangan kalah sama oma-opa yang di panti ya. Mereka duduk di kursi roda pengen berdiri. Kita jangan sampai kalah. Kita angkat satu pujian. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Semuanya. Jalan kehidupan yang Yesus katakan. Haleluya. Tinggal suaranya mana? Semuanya. Wow, amen.
Sudah tenang semuanya? Amin ya. Kalau sudah bernyanyi untuk memuji Tuhan, tiba saatnya kita bersaksi atas kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kita lalui ya. Semua itu atas izin Tuhan. Amin. Ada yang mau bersaksi? Nyanyi juga boleh. Ayo Pak, bangun, silakan Pak. Bapak bangun dari jauh udah senyum-senyum. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang ini. Ya, Ces. Nah, ini lebih bagus. Shalom. Saya sebetulnya rindu untuk menyanyikan satu pujian. Namun kalau nanti langsung nyanyi pujiannya, waktunya terlalu cepat. Waktunya terlalu cepat. Jadi kita nanti ibadahnya jam 10:30 sudah selesai. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang saya mau saksikan. Dan saya percaya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Saya dalam jangka waktu yang sangat lama merenung, mempertanyakan bagaimana sih keberadaan kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengikut Yesus. Kita sering mendengar pernyataan bahwa kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang luar biasa. Tentu dalam hal keluar biasaannya Tuhan, Dia mampu untuk merubah segala sesuatu yang tidak baik menurut kita menjadi baik. Betul? Betul? Misalnya kalau saya lagi gak punya duit, bagi Tuhan gampang itu agar duit yang tidak ada itu menjadi ada. Saya yang sakit, bagi Tuhan itu adalah hal yang gampang, hal yang sangat mudah agar penyakit itu menjadi hilang. Ada masalah dalam hidup, dalam keluarga, tidak mengerti penderitaan, kekurangan dari sisi materi, itu sebetulnya kita percaya bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat mudah. Sebagai contoh, menurut catatan sejarah peradaban manusia, yang pernah dan tercatat sebagai orang yang paling kaya sampai hari ini, namanya siapa? Ada yang tahu? Rockefeller? Sebelumnya, orang yang paling kaya menurut catatan sejarah itu namanya Salomo, atau biasa dalam kalimat yang lain dinyatakan Sulaiman. Dari manakah beliau memperoleh kekayaannya? Pertanyaan saya, dari manakah Salomo mendapatkan kekayaannya yang berlimpah-limpah, yang luar biasa, emasnya aja bertonton, belum lagi kekayaan-kekayaan yang lain. Bahkan dia bisa mengimpor atau mendatangkan emas itu dalam 1 tahun itu bertonton. Sumber kekayaannya adalah Tuhan. Berkat Tuhan, tentu berkat yang sama bisa dapat dengan mudah dilakukan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, kenapa saat hari ini jangankan bertonton, ada yang di rumahnya ada emasnya 1 on. 1 on itu 100 gram. Ada? Ada, mungkin gak ngomong. Tapi kalau 1 ton saya pastikan tidak ada. Nah, sama dengan saya seringkali
Loh kok Salomo bisa mendapatkan berkat yang begitu luar biasa? Sementara saya hari ini yang usia saya sudah 61 tahun, katakanlah 17 tahun, 20 tahun, 40 tahun saya sudah percaya Tuhan. 40 tahun sudah dengan setia saya melakukan ibadah. Timbul pertanyaan dalam hati saya, apa sih sebetulnya tujuan ketika saya mengikut Tuhan? Sakit? Iya. Kekurangan? Kadang-kadang, enggak selamanya dong. Kekurangan, seperti tadi pagi istri saya bilang begini, Pak ada duitnya enggak? Saya mau nyayur katanya. Loh, mau nyayur kok? Saya pikir dalam hati, mau nyayur biasa-biasanya di kulkas sudah tersedia dan lain-lain, rupanya enggak ada. Dan minta ke saya pun kemarin ini ada duit, ada berkatnya, saya kumpulin menerima rapot kata si Mido, saya langsung kasih duitnya, habis semuanya. Habis. Ini kesaksian namanya kan, apa yang saya intinya kesaksian apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan bersama dengan Tuhan dan apa yang lakukan Tuhan dalam hidup saya. Lalu saya terpikir, mengapa? Apa sih tujuan daripada 60 tahun? Kalau nanti saya kuat bisa 80 tahun. Kalau tidak kuat 70 tahun. Atau kalau dalam keadaan keinginan Tuhan bisa-bisa besok. Jadi apa sebetulnya tujuan kita mengiring Yesus yang sebenarnya? Apa sih tujuan saya ketika pagi-pagi saya harus rapi-rapi datang ke gereja, padahal biasanya saya habis olahraga celana pendek, baju saya buka, saya nyender di depan rumah Ruth, udah santai, kaki saya senderin, bahkan kadang-kadang saya taruh bangku di depan satu, kaki saya naikin. Tapi karena hari Minggu, pagi-pagi setelah saya olahraga harus sudah mandi, siapkan ini, siapkan itu. Mengapa kita harus lakukan itu? Apa sebetulnya yang sedang terjadi di dalam hidup saudara dan saya? Apa tujuan daripada hidup kita ini sebenarnya? Pernah ngerti nggak? Ibu pernah tanya nggak? Apa sih tujuan saya menjadi Kristen ini? Tujuan hidup ini yang sebenarnya apakah sama seperti Salomo tadi? Tujuan hidup saya muji Tuhan agar kuasanya nyata di dalam hidup saya menjadi berlimpah, saya menjadi kaya. Apakah itu yang menjadi tujuan? Oke, kalau itu terjadi nanti nasibnya sama seperti Salomo. Pernah tahu bagaimana orang yang paling kaya dicatat oleh dunia, nasib akhir hidupnya bagaimana? Kira-kira menurut penilaian saudara, Salomo masuk surga nggak? Menurut catatan Alkitab yang rajin baca Alkitab dan dengar khotbah tentang Salomo, saya ragu loh. Walaupun sebetulnya masuk surga atau tidak itu kehendak Tuhan. Kita tidak punya hak. Tapi lihat terakhir, bagaimana terakhir? Mengapa saya bilang begitu? Terakhir ketika istrinya sudah 1000, kekayaannya sudah melimpah, orang kaya paling kaya di dunia, apa yang terjadi? Hatinya berbelok dari Tuhan. Bahkan dia menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh istri-istrinya, oleh gundik-gundiknya. Dia tidak terfokus lagi kepada Yahweh, Jehovah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Giliran terakhir apa yang terjadi? Salomo, orang yang paling berhikmat, orang yang paling kaya, menjadi sumber daripada perpecahan Israel sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena zamannya Salomo memang tidak terjadi perpecahan, tapi pada zaman anaknya Rehabeam, negara itu menjadi terpecah. Lalu dalam sejarahnya yang 10 melawan yang 2, yang 10 ini pecah ke seluruh dunia. Yang tidak tahu lagi keberadaannya kemana. Jadi luar biasa. Makanya tadi pertanyaan saya, apa yang menjadi tujuan hidupmu menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, dan mengapa hidup kita seperti sekarang ini
Saya mengalami tekanan, mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan. Apa sebetulnya yang sedang dikerjakan oleh Tuhan? Itu yang menjadi beban pikiran saya. Akhirnya saya menemukan jawaban bahwa yang kita alami ini adalah karena Tuhan menyayangi kita. Tuhan menyayangi saudara. Jadi apa yang kita alami ini adalah apa yang disebut dengan namanya proses menuju kepada kekekalan. Karena sekali lagi Salomo, orang yang paling berhikmat, orang yang paling kaya, gagal dalam proses menuju kekekalan. Kalau kita yang sudah rapi-rapi, puji Tuhan, haleluya, kita nyanyi, kita sembah Tuhan, tapi kita gagal, tidak sampai kepada tujuan akhir yaitu kekekalan, kitalah orang yang paling malang. Mau menjadi orang yang paling malang? Tidak mau. Kita mau diberkati dengan keadaan ada sebagaimana ada. Kita percaya bahwa ini dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang susah. Saya sudah hidup 61 tahun gak pernah gak makan kok. Kalau kekurangan ya iya. Tapi sebetulnya itu tadi, kita maunya makannya yang enak sesuai dengan apa? Keinginan, bukan sesuai kebutuhan. Padahal kalau usia 60 betulnya pakai pakai minyak sayur saja tidak bisa. Kalau sudah 60 makan daging, tadi entah istri saya dibawa oleh Flora kali tadi, lalu dibikin lagi apa itu? Saksang ya. Saksang tadi ya Mido ya. Dibikin saksang. Aduh, ya terpaksa dimakan dalam nama Yesus. Nah, oleh sebab itu hari ini yang mau disaksikan adalah proses menuju kekekalan tadi, itu yang penting. Nikmatilah dalam segala hal yang diizinkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saya haleluya, enggak banyak lagi pikir. Ini saya lari pagi ketika pulang dari Medan tahun yang lalu. Sampai hari ini saya sudah ngikutin olahraga pagi itu 345 kali. 345 kali, 15 kali lagi sudah pas tahun. Karena saya pulang dari Medan kemarin itu bulan 6, ini sudah bulan 6 penghujung juga. Lalu saya pikir apa hal yang besar. Kita seringkali berpikir besar, tapi saya pikir ada hal-hal sederhana yang saya lakukan ketika muter-muter di sini nih. Ngotrol sampah. Sekarang lihat sampahnya terang, rapi. Tidak ada sampah lagi berserakan. Satu. Kemudian yang kedua, ini yang lucu, mohon maaf kalimatnya agak vulgar. Tai kucing, tai anjing. Saya sampai awal-awal tahun menyatakan bahwa di wilayah gedung kita ini, Misi Bagi Bangsa ini, WC-nya anjing. Coba lewat dari sono itu, kalau enggak 3 tumpukan, 4 tumpukan pasti ada. Tapi ketika saya pikir ini apa sih? Kalau saya marah sama siapa? Anjingnya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Gimana? Terus anak-anak nulisin dinding-dinding dan lain-lain, sampah, waduh nggak karu-karuan, sampah kumpul di depan. Saya pikir ini memberitakan Injil itu rupanya saya baca dalam hal amanat agung di dalam kitab Matius 28, 19, 20 itu menyatakan pergilah jadikanlah bangsa murid bangsa. Di situ dinyatakan bangsa. Bangsa itu menyatakan manusia. Tapi saya lihat di kitab Markus pasal yang terakhir, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau makhluk itu setahu saya ada 2, makhluk hidup dan makhluk mati. Batu itu makhluk mati, anjing, kucing, makhluk. Jadi mereka juga harus diberitakan Injil. Aduh, saya bilang luar biasa. Dalam hampir setahun tadi saya mencoba. Kalau ada anjingnya saya takut-takutin.
Kalau kepergok misalnya, saya siapkan di sana palu. Nggak mungkin kena, orang saya juga jalannya lambat kok. Tapi begitu dia lihat saya awatkan saya ayunkan ini palu, itu lari lintang pukang. Baik anjingnya, baik pun kucingnya. Tapi terakhir ini saya lihat sudah bulan-bulan terakhir itu tadi, kucingnya pun menghilang, anjingnya pun yang tadinya kadang-kadang gimana ya, saya nggak tahu karena tidak diinjili kali. Setiap hari Sabtu anjing ini akan datang ke samping ini yang banyak rumputnya, dia akan buang air besar di situ, BAB. Setelah habis semua dia pergi, waduh tainya udah nggak karu-karuan, belepotan kemana-mana. Tapi setelah tadi saya bilang dilakukan selama jangka waktu yang lama, ini menjadi hilang. Coba dicek aja deh. Theo sampai pernah marah-marah ke saya. Rupanya dia mau latihan ke sini, satu tumpukan ada di depan, satu tumpukan ada di sini. Ditutup sama tanah sama dia, nggak tahu lagi apa yang tutup pakai tanah ini disentuh, akhirnya muncul lagi, sehingga bau lagi. Itu terjadi kira-kira 4-5 bulan yang lalu. Nah, ini menjadi hilang. Dan luar biasanya juga anak-anak yang biasanya meruntulin daun-daun tanaman, ada buah diturunin, ada batu dilempar-lemparin gak karu-karuan. Tapi sekali lagi puji Tuhan kepada Tuhan, luar biasa itu tadi dalam proses pengenalan akan Tuhan ini tadi diberikan hikmat, ini bisa selesai. Dan tidak ada anjing yang mati, tidak ada kucing yang mati. Dan juga luar biasanya orang yang bergangguan dengan jiwa yang buang sampah di sini, itu bisa ini loh. Dia tantang saya. Emang kalau buang sampah di situ kenapa kan? Saya bingung bagaimana jawabnya. Dia tanya kenapa. Terus akhirnya saya ingat pelayanan di anak jalanan dan pelayanan di Balaraja itu kan untuk orang gila. Rupanya orang gila harus dilayani dengan cara gila. Dengan cara bukan kita jadi gila loh ya, caranya. Saya panggil dia. Kalau kau buang di situ banyak lalernya, anak-anak sekolah ada di situ, bau semua. Oh iya ya. Dan semenjak dari itu puji Tuhan, saya ketika muter begitu dia taruh di situ gerobak, di dalam penuh sampah. Di dalam sampah tapi nggak dibuang lagi. Kalau tadi ya ditaruh di depan pintu, masa bodoh. Kadang-kadang dalam karung-karung yang sudah belatungan. Jadi saudara, banyak hal sederhana dalam hidup kita, yaitu tadi yang utama tadi, menuju kepada kekekalan, menuju kepada jalannya Tuhan, menuju kepada jalan hidup kita. Jangan sampai perjalanan kita kalah. Apapun yang menjadi tantangan di dalam hidup kita, saya percaya Tuhan telah persiapkan cara, telah persiapkan kita untuk menghadapinya dengan baik. Apakah itu kemiskinan, sakit penyakit, kekurangan, rumah tangga, banyak hal lah. Asal kita berpegang teguh, Tuhan akan beri kekuatan kepada kita untuk mencapai kepada akhir. Karena tujuan saudara dan saya ada di sini adalah masuk di dalam kekekalan. Sebelum masuk di dalam kekekalan itu kita dilatih. Jadi apa yang sementara kita hadapi, baik yang sederhana, yang berat, yang manapun bagi Tuhan itu ada hal-hal yang sama. Tapi tujuannya adalah agar membentuk kita, mempersiapkan kita masuk dalam kekekalan. Amin. Bagi Tuhan yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, beriakan dan diberikannya. Dari awal Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku
bisa ya kesaksiannya. Terima kasih buat Bang Bangun untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada Bu? Senyum ya. Nyanyi boleh? Baiklah. Tuhan Yesus baik bagi kita ya. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang Tuhan berikan buat keluarga dari Pak Bangun Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Apapun yang dia lakukan Tuhan Kau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga Pak Bangun Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Sura. Tuhan berkati juga anak-anaknya Tuhan. Kau berkati juga cucunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami. Jikalau kami mendengarkan firman-Mu, kami lebih lagi dikuatkan Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Penuhi
Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan atas hidup anak-anak kami ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memiliki rencana atas anak-anak kami Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak kami ini masa depannya ada di dalam-Mu Tuhan. Biarlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang memiliki hikmat, anak-anak yang memiliki kepandaian yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam setiap hidup mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Mendatangkan kemuliaan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berencana atas anak-anak kami Tuhan, tiada yang mustahil. Dan kami yakin dan percaya tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Menjadi masa depannya penuh harapan di dalam Tuhan. Menjadi kebanggaan buat orang tuanya Tuhan. Kami serahkan juga kedua orang tua mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kedua orang tua mereka Tuhan. Mau jadikan berhasil di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan berkati senantiasa setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus, boleh mengundang hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Nya akan kami dengarkan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kuduskan hamba Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu bukan karena kekuatan hamba Tuhan, melainkan karena kasih pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jangan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada majelis di tempat ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk saat ini membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mulai kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengawalinya dengan satu hal yang saya alami di dalam kehidupan saya secara pribadi Bapak Ibu ya. Beberapa hari saya ikut anak saya wisuda di Cinaneng ya, di Cinaneng karena saya itu tipe orang kalau naik mobil atau naik kendaraan umum gitu, apalagi jauh gitu, kepala saya itu pusing. Jadi saya nggak bisa kayak terlalu banyak gerak di atas mobil itu, tidak bisa banyak gerak gitu, apalagi megang HP kayak orang-orang itu main HP dengerin musik, saya nggak bisa. Jadi saya tuh tipe orang kalau naik kendaraan itu harus tidur, pokoknya tidur ntar sampai bangun gitu. Kalau banyak gerak atau banyak ini, kepala saya suka pusing dan kadang malah mabuk gitu. Apalagi kalau saya temani mabuk, pasti saya akan nanti ikut mabuk gitu kan. Nah, saya persiapkan itu, saya udah mikir, wah bagaimana nanti anak saya mabuk, istri saya mabuk lagi. Nanti kalau saya banyak gerak saya mabuk juga lagi, nanti sampai di sana bagaimana dia nari, aduh pusing saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Terus singkat cerita, pagi-paginya kebetulan Antimo anak masih ada, saya kasih Karen Antimo, puji Tuhannya dia aman, mamanya juga aman, puji Tuhan. Terus saya mikir nih kalau nanti saya mabuk gimana. Akhirnya saya beli tolak angin Bapak Ibu. Saya tidak pikir panjang dan saya tidak lihat lagi, karena kan badan saya udah agak kurang enak kan. Saya minum saja itu tolak anginnya. Ternyata tolak angin itu kan beli dua, yang satu nggak, saya masih ada, sampai di rumah baru lihat tuh setelah pulang. Memang sih kami tidak mabuk, satu keluarga itu tidak mabuk Bapak Ibu. Saya minum tolak angin itu ternyata itu tahunnya itu tahun 2022, bulannya bulan 4. Jadi udah setahun, kalau ini kan udah 2023, ini udah bulan berapa ini? Bulan 7 ya, 6 ya, bulan 6. Udah setahun lebih. Ya puji Tuhan gak kenapa-napa, waktu saya lihat loh ini udah setahun. Aduh gak apa-apa lah, yang penting kemarin gak mabuk. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, waktu saya di kantor kan kita kan suka ngopi semua, teman-teman juga sudah suka pada ngopi gitu. Saya bawa kopi, bawa gula dari rumah karena nggak ada kopi, nggak ada gula di kantor. Biasanya ada tapi nggak ada gitu. Terus singkat cerita, teman saya itu pas masak air di bawah itu dia lihat-lihat tuh laci-laci di atas. Waktu dia lihat, dia nemukan satu pak kopi kapal api yang gede itu, satu pak masih utuh. Terus dia ngomong ke saya, "Bang, di bawah ada kopi, nggak usah bawa kopi no." "Oh, udah dibeli no." "Udah ada kopi satu pak." Dia nggak lihat Bapak Ibu, itu kopi masih bisa diminum atau tidak, dia tidak lihat. Pokoknya yang tahu ada kopi satu pak gitu. Nah karena kopi saya masih ada, saya nggak turun tuh, saya nggak ambil dulu, habisin dulu yang di toples, saya bilang. Setelah habis saya turun ke bawah, saya ambil tuh kopi. Saya belum perhatikan, waktu saya naik ke atas, saya mau tumpahin ke toples saya lihat, ini expirednya udah tahun 2022, saya bilang. Ini udah expired juga, 1 tahun juga, saya bilang.
Terus saya bilang ke teman-teman gini, ini udah expired loh, udah nggak bisa diminum lagi, udah 1 tahun. Tapi kalau kopi kan nggak ada bahan kimianya, jadi nggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi teman-teman nggak pada berani Bapak Ibu, nggak ada berani. Pikir saya kopi kalau kita beli di toko-toko yang digiling itu kan kita juga nggak tahu itu kapan masa boleh dimakannya atau tidak gitu. Singkat cerita saya potong itu, saya tuangkan ke toples saya yang jadi kelinci percobaan Bapak Ibu. Saya minum terlebih dahulu, saya minum rasanya masih, aromanya masih, pokoknya masih enak lah. Singkat cerita OB saya itu kan dia nggak mau. Terus dia nanya, "Bang, ada kopi?" "Ada." "Gula?" "Ada." "Bikin aja itu di atas," saya bilang. Dia minum, dia bikin. "Enak?" "Ya enak." "Itu kopi yang kemarin kamu nggak mau," saya bilang. "Itu yang udah masa minumnya sudah tidak berlaku lagi." Sampai sekarang diminum Bapak Ibu, semua pada minum kopi itu dan tidak kenapa-napa. Nah, yang mau saya ingin katakan di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai contoh sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, ternyata segala sesuatu itu ada masanya. Di saat masa itu sudah tidak bisa, atau masa itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi, atau masa itu sudah tidak bisa dimakan lagi, kita tidak akan makan, bahkan kita akan membuangnya, karena menurut kita itu sudah tidak bisa dimakan. Nah, yang pertama yang saya lakukan, saya tidak tahu kalau itu sudah tidak bisa dimakan, saya makan Bapak Ibu, karena saya tidak tahu makanya dimakan. Yang kedua, saya tahu tetapi saya paksakan makan, karena menurut saya itu tidak berbahaya, makanya saya paksakan makan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana di sini saya sudah kasih tema, kita hidup di dunia ini hanya 1 kali. Kita hidup di dunia ini tuh hanya 1 kali, tidak ada yang Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin sudah 2 kali hidup di dunia, ada tidak Bapak Ibu? Bisa cerita nggak pengalamannya? Sebelumnya saya hidupnya begini Pak, tapi saya waktu itu umur sekian tahun saya meninggal, terus saya sekarang hidup lagi. Kalau ada boleh berbagi pengalamannya Bapak Ibu ya. Pasti tentunya kita semua yang ada di tempat ini tidak ada yang pernah hidup sebelumnya. Hidup kita ini hanya 1 kali, dan kita nanti mati juga hanya 1 kali Bapak Ibu. Dan nanti kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan yang kekal. Berarti kalau kehidupannya kekal, berarti tidak ada kehidupan, setelah kehidupan itu ada kematian, tidak ada lagi karena kehidupan yang kekal katanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, di layar sudah ada ya. Kita baca secara bersama-sama Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam kehidupan kita untuk segala sesuatunya itu ada masanya, dan apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Kenapa saya tadi memberikan tema yaitu hidup di dunia ini hanya 1 kali? Kalau hidup kita itu di dunia hanya 1 kali, tentunya di dalam kehidupan kita itu ada 3 aspek Bapak Ibu yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama, untuk segala sesuatunya itu ada masanya, dan apapun yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau segala sesuatunya itu ada masanya, ada akhirnya, tentu yang seperti yang saya katakan tadi, kalau masa itu sudah tidak bisa dipergunakan, orang akan membuang, orang tidak akan mempergunakan. Dan kalau masanya sudah berakhir, itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi pertama yang ada atau yang perlu kita sadari di dalam menghadapi hidup di dunia ini hanya 1 kali adalah sebagai manusia daging atau manusia yang ada daging kita ini, itu kita ada namanya masa, yaitu masanya hidup kita atau ada masanya mati kita. Jadi tidak ada orang yang saat ini, atau Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau saya juga belum pernah dengar, ada orang yang tidak bisa mati. Mungkin tidak ada, pasti semua orang akan mati. Mungkin waktunya aja yang menentukan orang itu matinya kapan, kita tidak tahu. Tetapi semua orang pastinya akan mati Bapak Ibu. Dan kalau kita memiliki masa atau tenggang waktu yang sudah ditentukan, tentunya kita dihadapkan di berbagai macam pilihan untuk menghadapi situasi tersebut. Pada waktu kita mengalami masa, kalau kita sudah tahu masa hidup kita ini sudah akan berakhir, kita akan dihadapkan sebagai pilihan. Pertama seperti ini Bapak Ibu, waktu kita menghadapi masa sulit,
Kita akan menghadapi bukan hanya masa sulit itu saja yang kita hadapi, tetapi di dalam masa sulit itu kita akan menghadapi pilihan. Pilihannya apa? Apakah kita akan bisa keluar dari masa sulit itu, atau kita mencoba keluar dari masa sulit itu, atau kita ikut tenggelam di dalam masa sulit itu? Pilihannya ada di kita. Bagaimana kita mau menentukan pilihan kita untuk menghadapi masa-masa di dalam kehidupan kita? Masa sulit, masa tidak enak, atau masa tidak menyenangkan, masa tidak punya pekerjaan. Semuanya ada pilihan, dan pilihan itu akan mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan kehidupan kita sebagai komitmen. Jadi begini, kalau kita mengambil komitmen atau mengambil pilihan di dalam kehidupan kita, kita itu sudah, oh ya, aku ambil pilihan keputusan seperti ini. Jadi kita harus terima risikonya. Seperti yang saya katakan di awal, saya sudah tahu masanya itu sudah tidak bisa. Tetapi karena saya memilih untuk meminumnya, berarti konsekuensinya saya harus tanggung. Kalau waktu itu saya minum terus saya keracunan, ya tidak ada yang perlu disalahkan. Karena saya sudah tahu, tapi saya paksakan untuk minum kopi itu. Nah berarti kan tidak ada yang dipersalahkan Bapak Ibu. Konsekuensinya kita harus tanggung. Begitu juga di dalam kehidupan kita, untuk menghadapi hidup di dunia ini yang hanya satu kali, dan kita diberikan masa oleh Tuhan, waktu oleh Tuhan, kita diperhadapkan oleh pilihan. Apa yang menentukan pilihan kita itu akan menentukan hidup kita ke depannya. Di dalam Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi masa yang diberikan oleh Tuhan, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita, masa-masa sulit, masa-masa tidak menyenangkan, masa-masa menyenangkan, masa-masa bahagia, kita harus hadapi. Dan kita harus pilih Bapak Ibu, karena pilihan kita itu akan menentukan kita. Apakah kita akan menerima berkat, apakah kita akan menerima kehidupan, ataukah apakah kita menerima kutuk, di sini dikatakan. Dan di sini dikatakan di dalam Ulangan tadi, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau pilihan yang kita pilih pada waktu kita menghadapi situasi-situasi sulit, atau menghadapi suatu masalah, atau menghadapi masa di dalam kehidupan kita, dan hanya tidak berpengaruh untuk orang lain, hanya berpengaruh kepada diri kita sendiri, mungkin kita enak, tidak ada pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, waktu saya memilih untuk meminum itu, teman saya berkata seperti ini, kalau kamu mati, pasti semua kantor akan dipanggil katanya. Kenapa harus dipanggil? Kan saya minum sendiri, tidak ada yang memaksa saya. Benar, tidak ada yang memaksa kamu. Tetapi kalau waktu kamu mati terus tiba-tiba kamu keracunan gara-gara kopi ini, pasti akan diselidiki katanya. Waktu diselidiki semua orang akan menjadi saksi, semua orang akan menjadi repot katanya. Nggak usah kamu aneh-aneh, nggak usah kamu minum. Saya bilang, kalau nggak diminum sayang, saya bilang. Kalau nggak diminum dibeliin, udah besok kita beliin katanya. Jangan susah-susah amat kata mereka. Yang saya katakan bukan masalah susahnya atau bukan masalah keracunannya, tetapi efek waktu saya mengambil tindakan, efek waktu saya mengambil pilihan, ternyata itu mempengaruhi orang lain Bapak Ibu. Bukan hanya efek yang benar atau efek yang jelek, bukan hanya efek yang menyenangkan orang atau tidak menyenangkan orang. Jadi pilihan yang kita harus pilih waktu menghadapi masa di dalam kehidupan kita ini ternyata menentukan. Dan di situ dikatakan menentukan untuk banyak orang. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai bapak-bapak bertanggung jawab menghadapi situasi sulit, oh mungkin tidak ada pekerjaan, oh mungkin kata Bapak Bangun tadi tidak ada sayur Pak ya. Pasti pilihan yang akan kita pilih itu akan menentukan isi rumah kita. Kalau pilihannya pertama mungkin tidak beli sayur, semua orang tidak akan makan Bapak Ibu. Kalau mungkin pilihannya yang diambil tidak membeli sayur, tidak memberikan uang, pasti semua orang tidak akan makan di dalam satu rumah itu. Tetapi pilihan yang diambil yang benar, waktu ini ada uang beli sayur, ini ada uang untuk beli ikan, pasti semua orang akan makan, akan menikmati. Itulah pilihan yang harus kita pilih untuk menghadapi masa di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Karena kita hidup ini satu kali Bapak Ibu, tidak dua kali. Kalau 2 kali, 3 kali bisa kita hidup berkali-kali ya, mungkin kita akan belajar. Waktu hidup pertama saya seperti ini, saya harus tidak lakukan lagi. Hidup yang kedua nanti saya begini, hidup yang ketiga saya begini. Tetapi hidup kita ini hanya satu kali. Jadi masa yang diberikan oleh Tuhan, waktu yang diberikan oleh Tuhan kita harus gunakan. Kita harus pilih pilihan yang benar, pilihan yang sesuai. Karena pilihan kita ini supaya hidup
bukan hanya untuk hidup kita, tetapi untuk keturunan kita, mereka juga akan memperoleh hidup. Memperoleh hidup itu bukan hanya memperoleh hidup waktu kita hidup seperti ini, bisa hidup napas, bisa melakukan aktivitas, bukan. Tetapi bagaimana memperoleh hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana memperoleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang hidup yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi pilihan kita di dalam menghadapi masa hidup yang diberikan oleh Tuhan, waktu kita ambil pilihan, ternyata pilihan kita bukan hanya menjadi berkat, bukan hanya menjadi kutuk, tetapi di sini dikatakan bahwa waktu kita memilih, kita juga nanti akan dihakimi Bapak Ibu. Karena kehidupan kita ini ada pertanggungjawaban. Jangan berkata atau jangan berpikir, saya hidup saya ya seperti ini. Saya mau berkenan di hadapan orang, mau tidak berkenan di hadapan orang, itu urusan saya. Yang penting saya mungkin tidak ganggu orang lain. Yang penting saya tidak seperti ini, tidak seperti itu. Tetapi di sini dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita itu nanti ada pertanggungjawaban. Kita akan dihakimi sesuai dengan takaran kita Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya toleransi. Tidak ada yang namanya, oh ya kamu saudara, gak apa-apa, aman untuk kesalahan kamu sedikit aja. Tidak ada. Kalau saya mau memakan kopi itu tadi, bukan karena saya nekat Bapak Ibu, bukan karena saya kasihan dengan kopi itu, bukan. Ya karena saya pengen makan. Tetapi kalau waktu beda dengan halnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak ada namanya kompromi. Wah ini sayang banget, kamu selama ini sudah pelayanan, sudah rajin di gereja, memimpin pujian, sudah ambil bagian mungkin apa yang ada tugas dan tanggung jawab di gereja, terus kamu melakukan kesalahan, terus kata Tuhan, ya udahlah, nggak apa-apa, kan udah pernah baik. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, pilihan yang kita sudah lakukan, itu akan menentukan setiap kehidupan kita, dan kehidupan kita itu ada pertanggungjawaban. Tidak semudah itu. Makanya waktu kita diberikan masa atau hidup oleh Tuhan, kita harus pergunakan dengan baik, dengan benar. Supaya apa? Supaya pertanggungjawaban kita dengan Tuhan juga benar. Oh ini sudah mempertanggungjawabkan masa hidupnya. Waktu saya berikan mereka pelayanan. Waktu saya berikan dia bukan hanya pelayanan saja. Waktu di luar sana mereka juga menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang menjadi terang. Oh bagus ini, berarti benar-benar penghakimannya waktu dia dihakimin, oh lolos, masuk dalam kerajaan surga. Ini tidak lolos, masuk ke neraka. Tidak ada kompromi seperti yang saya lakukan. Kalau saya masih bisa kompromi, sayang, saya masih bisa kompromi, oh ini jangan dibuang, nanti sia-sia. Saya masih bisa kompromi seperti ini. Tetapi kalau di hadapan Tuhan tidak ada kompromi. Dosa ya dosa, kesalahan ya kesalahan. Karena kamu sudah saya kasih masa waktu itu kamu tidak pergunakan, ya saat inilah kamu akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Yang berikutnya, yang kedua, kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Dari kondisi inilah, yang kedua, kita perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya singkat. Kalau yang pertama, hidup kita itu ada masanya. Dan yang kedua, hidup kita itu hanya singkat. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ternyata hidup kita ini sangat singkat Bapak Ibu. Kehidupan kita di dunia ini hanya satu kali, dan hanya satu kali itu tidak lama. Ternyata hanya singkat. Kalau singkat kita tidak tahu, singkatnya ini kapan. Jangan berpikir 80 tahun, jangan berpikir 70 tahun, jangan berpikir 60 tahun. Besok kita juga tidak tahu kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini sangat singkat, bahkan dikatakan di dalam Yakobus tadi seperti uap. Waktu saya menanak nasi di Magicom, kalau saya orangnya kalau masak nasi atau apa itu kadang suka saya lihat begitu. Tapi kalau mamanya beda, kalau dia masak nasi ya sampai benar-benar matang nggak dibuka gitu. Kalau saya kadang kepo, kalau sudah kecium bau wangi itu saya penasaran, saya buka. Waktu saya buka itu kan keluar uapnya. Oh ini udah matang, ini belum matang. Nah kehidupan kita itu seperti uap itu. Waktu dibuka uapnya itu kelihatan, tapi setelah lama-lama dia akan hilang. Nah hidup kita itu sesingkat itu Bapak Ibu. Jadi tidak uap itu tidak bergumpal dan kita lihat berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, tidak. Tetapi waktu kita lihat, waktu kita buka saja, setelah kita buka uap itu akan hilang. Nah sesingkat itulah hidup kita.
Jadi jangan berpikir apa yang sudah kita miliki di dalam kehidupan kita ini itu tidak akan hilang. Kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu semuanya titipan Bapak Ibu. Itu hanya sementara. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan memiliki itu. Bahkan bukan hanya memiliki harta benda. Tadi Pak Bangun singgung ada emas 10 on ya tadi ya. Iya Pak, 100 on ya. 100 gram ya. 100 gram. Aduh, 100 gram itu berat nggak ya Bapak Ibu ya? Kalau dipakai, ada nggak yang pernah pakai emas 100 gram ya? Saya sih paling banter kalau beliin istri waktu itu, terus sekarang nggak beli lagi. Waktu itu beliin istri nggak sampai 2 gram paling. 1 gram berapa itu? Itu udah berat Bapak Ibu, bukan hanya berat dipakai tapi berat kantongnya juga gitu. Iya, berat di ongkos. Apalagi kalau 100 gram, bagaimana makainya saya juga belum pernah. Mungkin kita akan tanya Hotman Paris ya, karena dia kan cincinnya banyak gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu sama halnya seperti uap tadi. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan menjaga harta benda yang kita miliki. Kita tidak bisa tahu sampai kapan kita menjaga istri kita. Kita tidak bisa tahu sampai kapan kita bisa menjaga suami kita. Sampai kapan kita menjaga anak-anak kita, kita tidak tahu. Karena waktu kita itu sangat singkat seperti uap tadi. Nah kalau kita sudah tahu waktu kita sangat singkat seperti uap tadi, kehidupan kita hanya cuma 1 kali, sudah 1 kali, singkat pula. Bagaimana kita menjadikan hidup yang sangat singkat ini dan hanya 1 kali ini di dalam kehidupan kita? Semuanya pilihannya di kita kembali. Semua pilihan ada di kita. Bagaimana kita menyikapi hidup yang sangat singkat ini dan hanya 1 kali ini? Kita sampai kapan menjaga anak-anak kita? Kita tidak tahu. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, saat ini kan sudah lagi rame-ramenya ini. Anak-anak pada lulus, anak-anak pada mau cari sekolah. Lagi rame-ramenya. Saya juga berpikir, nanti Karen sudah tidak di TK Misi Bagi Bangsa lagi, saya harus sekolahin dia ke SD. Saya harus berpikir lagi, sampai kapan saya harus bisa jagain dia. Kalau di TK Misi Bagi Bangsa saya masih enak Bapak Ibu. Kadang saya titip Ruth, kadang saya titip Bu Sura, kadang saya titip Kak Lina. Saya masih suka titip-titip. Bu, titip Karen ya, nanti sore diambil. Gampang Bapak Ibu. Karena teman-teman semua karena kenal. Kalau sudah di SD, saya harus titip siapa? Saya mulai berpikir, sampai kapan saya harus bisa jagain Karen ini? Belum lagi nanti waktu dia SMP, ini baru SD, saya sudah pusing. Saya harus mikir nanti siapa yang nemenin, siapa yang ngantar, siapa yang ngasih makan. Tetap ingat Bapak Ibu, itu baru mikir anak. Belum lagi mungkin kalau kita punya harta yang banyak, saya harus mikir nanti bayar mobil ini, bayar motor ini, bayar rumah ini. Banyak yang harus saya pikir. Tetapi kita lihat kembali, hidup kita ini singkat. Apakah kita akan fokus dengan hal-hal seperti ini? Oh, karena hidup saya singkat, saya pergunakan semuanya untuk anak saya. Apapun untuk anak saya, apapun untuk istri saya, apapun untuk suami saya. Kita sampai lupa apapun untuk gereja. Kita sampai lupa apapun untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita sibuk. Kemarin Pak Wahyu di dalam firman-Nya dibilangnya hidup kita ini singkat dan hanya 1 kali. Jadi kita harus manfaatin untuk keluarga. Semuanya untuk keluarga, waktu untuk keluarga. Lupa waktunya untuk Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus menyikapi bahwa kalau kita sudah tahu hidup kita sangat singkat, hidup kita seperti uap tadi dan hanya 1 kali, kita harus mengambil sikap yang benar. Hidup kita harus bermanfaat bukan hanya untuk sesama kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ayub berkata di Ayub 7 ayat yang ke-7, ingatlah bahwa hidupku hanya lembusan napas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Oleh karenanya karena hidup ini sangat singkat, maka bertobatlah. Di situ dikatakan bahwa kalau hidup kita ini sangat singkat, kita harus bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan hidup kita ini sangat singkat dan kita harus bertobat? Karena kita tidak tahu masa akhirnya itu kapan. Jangan menunda-nunda lagi. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup yang singkat ini seperti uap tadi, kita harus pergunakan Bapak Ibu. Kita harus bertobat. Bertobat jangan berpikir, Pak saya tidak melakukan kesalahan. Pak saya tidak berbuat salah, saya pergi rajin ke gereja. Berarti saya tidak ada salah. Tidak. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, terkadang juga menyakiti hati Tuhan. Mungkin secara langsung kita tidak tahu, tidak menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak sadar waktu kita kumpul dengan orang lain,
kita menceritakan orang lain. Oh mungkin kita hanya sekedar sharing, tetapi waktu orang itu mendengar, orang itu sakit hati. Dan waktu kita mungkin melakukan segala aktivitas di gereja ini, kita ini bukan hanya 1-2 orang. Kalau 1-2 orang mungkin masih bisa kita atur. Kalau sudah banyak orang, kita akan susah atur. Mungkin dalam perkataan kita yang sebenarnya kita ingin menegur tetapi menyakitkan hati orang lain, itu juga kesalahan yang kita perbuat. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus bertobat, kita harus berbalik. Kita harus menghargai hidup yang sangat singkat ini. Kita harus kembali kepada apa yang menjadi kebenaran oleh firman Tuhan. Lukas 5 ayat yang ke-32 dikatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kita jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Kalau Pak Gembala kemarin pernah mengatakan seperti ini, kalau kita ada kesalahan dengan orang lain, atau kalau kita berbuat dosa, kita malah seringkali tidak pergi ibadah. Kita akan meninggalkan pelayanan, kita akan meninggalkan gereja. Karena apa? Kita merasa berdosa. Justru malah kita kebalik Bapak Ibu. Justru waktu kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang ke gereja. Jangan berpikir, saya bermusuhan dengan orang itu, saya nggak mau ke gereja. Saya tidak cocok dengan orang itu, saya tidak mau ke gereja. Justru malah waktu kita tidak cocok dengan orang itu, kita harus ke gereja. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan hati kepada kita. Kita bisa menerima orang lain. Kita diberikan hikmat, diberikan kuasa. Kalau kita datang Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan bahwa kalau kita memanggil orang, Tuhan itu datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi Tuhan itu datang untuk memanggil orang berdosa. Berarti kita mempunyai sebuah peluang, sebuah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, yang kita harus gunakan. Kecuali dikatakan di dalam firman Tuhan seperti ini, Tuhan datang hanya memanggil orang benar dan orang berdosa tidak boleh datang. Ya, silakan Bapak Ibu tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu datang menghadap Tuhan. Karena apa? Karena percuma. Tetapi di situ dikatakan tidak seperti itu. Tuhan datang untuk memanggil, bukan untuk orang memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jangan pernah berkecil hati. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, justru kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun, kita harus bertobat. Supaya apa? Supaya kita bisa memaknai dengan benar hidup kita yang singkat ini Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang ketiga, kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Dan kondisi ketiga, bahwa kita perlu menggunakan waktu yang masih sisa ini dengan sebaik-baiknya. Jadi pertama tadi masanya, hidup kita itu ada masanya, ada pilihannya. Di dalam masa itu ada pilihannya. Yang kedua, hidup kita itu hanya singkat, hanya sementara saja. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus menggunakan masa-masa singkat itu. Masa yang sebentar itu, masa yang singkat itu, kita memiliki sisa Bapak Ibu. Masih ada sisanya ternyata di dalam kehidupan kita. Nah, sisa inilah yang harus kita pergunakan dengan benar. 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Di situ dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di situ dikatakan bahwa kita sudah mempergunakan banyak waktu untuk melakukan kehendak yang tidak mengenal Allah. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini di sini dikatakan bahwa waktu kita lebih banyak kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya mungkin saya tidak bisa menilai Bapak Ibu ya, dan saya tidak bisa menghakimi Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu ini waktunya ini banyak nih, tidak dipergunakan untuk Tuhan. Saya tidak bisa berkata seperti itu. Tetapi yang tahu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Apakah waktu kita sudah banyak kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, ataukah justru sebaliknya, waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sisa waktu yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita pergunakan untuk melakukan kehendak-kehendak yang tidak mengenal Allah. Di situ dikatakan bahwa rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak seperti ini melakukan setiap kehidupannya. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini melakukan sisa hidup yang diberikan oleh Tuhan, waktu yang diberikan oleh Tuhan yang singkat ini dengan mengenal dan takut akan Tuhan dan menjalankan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karenanya selama masih ada kesempatan, maka jadilah terang.
Jadi waktu ada sisa waktu yang sedikit ini, sisa waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, sisa waktu yang kita tidak tahu sampai berapa hari, sisa waktu yang kita tidak tahu berapa menit, itu harus kita gunakan menjadi terang. Kalau kita memiliki sisa waktu, kita harus jadi terang, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 26 ayat yang 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata waktu kita menjadi terang, di dalam Kisah Para Rasul 26 ini dikatakan bahwa supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka berarti kalau di sini dikatakan mereka itu lebih dari satu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang lain ada tidak cocok, ada kesalahan, mungkin ada orang lain tidak pergi ke gereja, orang lain tidak menyenangkan hati Tuhan, orang lain berbuat dosa, orang lain mabuk-mabukan dan sebagainya macamnya, itu tugas kita Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa untuk mereka, supaya mereka terbuka matanya, supaya mereka melihat kebenaran, supaya mereka mendapatkan memperoleh pengampunan dosa, itu dari siapa? Dari kita. Jadi kita harus pergunakan sisa hidup kita itu tadi untuk melayani mereka, menjadi terang buat mereka, bukan malah sebaliknya. Orang ini sudah tidak mau ke gereja, ya udah, biarin saja. Orang-orang ini sudah tidak mau pergi ke gereja lagi, ya biarin aja. Orang ini sudah tidak mau mengikuti apa yang menjadi aturan, ya biarin saja. Bukan seperti itu, tapi kita harus menjadi terang. Kita harus bawa mereka. Orang ini sudah tidak mau ke gereja, kita harus layani. Orang ini sudah tidak mau datang ke gereja, kita harus kunjungi. Orang ini sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita ingatkan. Supaya apa? Supaya mereka mendapat pengampunan dosa daripada Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab kita menghadapi situasi di dalam menyikapi sisa hidup kita ini Bapak Ibu. Kita harus menjadi terang. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 19 dikatakan bahwa kita ini adalah penuntun bagi orang buta. Dan di situ dikatakan bahwa terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Jangan malah sebaliknya Bapak Ibu. Kita ini orang buta tapi nuntun orang buta. Jangan malah sebaliknya seperti ini. Kita ini adalah orang yang melihat, dan kita ini adalah penuntun bagi orang-orang buta. Amin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang melihat. Kita harus menuntun orang-orang yang buta ini. Orang-orang yang tidak bisa melihat apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa melihat apa yang menjadi kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus tuntun. Kita harus menjadi terang buat mereka. Kita tuntun, kita arahkan mereka. Supaya orang-orang buta ini juga mereka melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka Bapak Ibu. Jangan malah sebaliknya, malah kita menjadi orang buta, ya kita tuntun menjadi orang buta juga. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi terang juga, menjadi terang di dalam kegelapan. Di mana-mana kalau namanya terang itu pasti akan menghilangkan kegelapan. Tidak ada halnya terang itu menjadi gelap, tidak ada. Kalau kita menyalakan korek sekecil apapun pelitanya, pasti itu akan menerangi Bapak Ibu. Walaupun mungkin cahaya itu meneranginya tidak lebar. Mungkin waktu dia nyala, karena nyalanya kecil, dia akan menerangi hanya sekitarnya saja. Tetapi itulah terang Bapak Ibu. Fungsi terang di situ. Bukan kita menjadi terang itu harus menerangi seluruh dunia, ini tidak. Ya mungkin kita ada kemampuannya. Kemampuan saya menerangi cuma hanya sebatas di Sungai Tiram. Kemampuan saya menerangi hanya sebatas di gereja. Kemampuan saya menerangi hanya sebatas di keluarga. Terus bagian yang lain bagian siapa? Bagian Tuhan Bapak Ibu. Yang penting kita sudah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sudah menjadi terang. Terang saya hanya kecil, pelita saya hanya kecil, hanya bisa menerangi keluarga saya. Kita harus bersyukur. Kita harus minta hikmat pimpinan Tuhan. Supaya apa? Supaya terang kita semakin luas, supaya terang kita semakin banyak dilihat oleh orang. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya di dalam kehidupan kita untuk menyikapi hidup kita yang hanya satu kali di dunia ini, 3 hal yang tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kita harus perlu menyadari bahwa sebagai manusia daging, kita ada masanya untuk hidup di dunia ini. Dan ketika kita ada masanya untuk hidup di dunia ini, kita manusia berdosa, namun karena kasih karunia kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dan yang kedua aplikasinya untuk hidup di dunia ini hanya satu kali ini,
perlu kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya singkat Bapak Ibu ya. Hidup sekali dan mati sekali, dan perbuatlah apa yang menjadi keinginan Tuhan atau menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang perlu kita sadari bahwa kita perlu memberkati orang lain atau jadi terang dan memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan yang singkat ini boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti Tuhan akan kehidupan kami yang hanya sementara ini Tuhan. Kehidupan kami hanya sekali ini Tuhan, kami boleh pergunakan masa-masa hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, dengan pilihan yang benar, dengan menentukan sikap yang benar Tuhan, supaya kami tetap teguh bersama Tuhan, sehingga pilihan yang kami pilih itu Tuhan boleh menjadi berkat buat hanya setiap kehidupan kami, tetapi boleh menjadi berkat buat keluarga kami, menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih, hidup yang hanya satu kali ini Tuhan, yang singkat ini Tuhan, kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi berkat buat orang lain, menjadi terang, bermanfaat bagi orang lain Tuhan, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, bukan malah sebaliknya Tuhan, kami berbalik daripada Tuhan, tetapi biarlah kami tetap seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi terang Tuhan, karena kami tidak tahu Tuhan sampai kapan umur kami Tuhan, sampai kapan hidup kami tidak tahu Tuhan, sehingga biarlah fokus kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, iman kami hanya tertuju kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan, di saat kami mengandalkan Tuhan, di saat kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, menjadi terang, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.